Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang kriteria aliran sesat menurut MUI dan Kajian Hukum Internasional. Di sini yang terdapat dalam Al-Quran, man yuti'ir rasula faqada atau Allah wa mattawalla fama arsalnaka alaihim khafizon. Yang artinya barang siapa yang menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Selanjutnya, kriteria aliran sesat menurut MUI. Landasan penetapan kriteria aliran sesat 10 kriteria aliran sesat ini dikeluarkan oleh MUI Pusat sebagai pedoman yang dijadikan acuan umat Islam. Ketetapan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian Islam dan dikeluarkan pada penutupan Rakernas MUI tanggal 6 November 2007. Suatu paham atau aliran keagamaan dapat diindikasikan sesat jika memenuhi salah satu dari kriteria yang telah ditetapkan. Pembahasan tentang kriteria aliran sesat menurut MUI Pusat. Yang pertama, satu, mengingkari rukun iman dan rukun Islam, yaitu aliran menolak kewajiban dasar Islam seperti sholat, puasa, atau tidak percaya malaikat dan hari akhir. Yang kedua, mengakui dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syariat atau Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu menganut keyakinan baru yang tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang mengklaim ada wahyu kitab suci atau pesan ilahi baru untuk pemimpin kelompok. Yang keempat, mengingkari otentisitas atau keberanian isi Al-Quran, yaitu mengatakan Al-Quran kurang sempurna, berubah, atau tidak benar isinya. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Artinya menafsir ayat sesuai pendapat sendiri tanpa ilmu bahasa, konteks, atau metode tafsir yang sah. Yang keenam, mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hukum, artinya menolak sunnah atau menganggap semua hadis tidak sah. Yang ketujuh, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul, menghina, merendahkan atau menurunkan derajat para nabi. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir, artinya mengaklaim ada nabi baru setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syar'i, yaitu menghapus atau menambah ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah pokok lainnya. Yang ke-10, mengkafirkan rukun iman dan rukun Islam. Artinya menyatakan muslim lain kafir hanya karena perbedaan amalan atau pandangan yang tidak melanggar syariat. Baik, yang selanjutnya di sini ada kajian hukum internasional tentang aliran sesat. Dalam perspektif hukum internasional, isu aliran sesat tidak dinilai dari aspek teologi, tetapi dari hak asasi manusia, terutama kebebasan beragama. Yang A di sini, hak kebebasan beragama atau international law, setiap orang memiliki hak untuk memilih, dan mempraktikkan agama atau keyakinannya. Mengganti keyakinan tanpa paksaan, melakukan ritual agama secara pribadi atau publik. B. Pembatasan oleh negara. Meskipun kebebasan beragama dijamin, hukum internasional memberikan batas dalam kondisi tertentu. Artinya, suatu kelompok atau aliran hanya dapat dibatasi jika terbukti menyebarkan kekerasan, mengancam keselamatan publik, melakukan penipuan atau pemaksaan, meresahkan masyarakat secara signifikan. Yang C. Posisi negara dalam kasus aliran sesat. Hukum internasional mengakui bahwa negara boleh melarang aktivitas, bukan keyakinan, jika terbukti merusak publik. Negara tidak boleh memaksakan agama resmi kepada warga. Pelabelan sesat adalah penilaian internal agama, bukan penilaian hukum internasional. Terakhir, di sini kesimpulan. Kesimpulannya, kriteria aliran sesat menurut MUI digunakan untuk menilai penyimpangan akidah dan ibadah dari ajaran Islam. Sementara itu, hukum internasional menekankan kebebasan beragama dan tidak menilai ajaran agama, tetapi hanya membatasi aktivitas suatu kelompok jika mengganggu
ketertiban, atau merugikan orang lain. Dengan demikian, MUI menilai dari sisi keagamaan, sedangkan hukum internasional menilai dari sisi perlindungan hak dan keamanan publik. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.